Nggak Iya, nggak jernih gimana? macam tadi. Gimana? Ada keruduk-keruduknya. Sekarang? Kalau sekarang? Bersih. Sudah, Kakak. Oke, baik. Saya Bu ulang. Dona, saya Bu Dona. Ya, silakan Ibu. Ini saya kan tadi udah buat yang pakai HP. Udah saya masukkan ke foto saya. Terus kebetulan Kak di data-data itu kan berbahasa Inggris. Terus mau tak ganti gitu. Kok malah hilang semua itu, nyarinya lagi di HP itu bagaimana ya yang tadi sudah tak isi itu? Kalau di HP itu desain terakhir. Kalau di HP di sini Bu. Ada bagian desain, ada tulisan desain ya di samping menu ya. Nah, itu dimasukin ke situ. Coba. Desain terakhir munculnya itu di samping menu. Enggak, dia enggak desain Anda. Judulnya. Iya, yang bukan. Desain Anda. Yang ini nih. Nih, desain. Diklik aja desain ya, semua desain Anda. Oh gitu. Oh ya. Miss Dona. Yes, sudah ada Pak Fitari. Sudah ada ya? Sudah ada. Ini saya mesti masukin ke Google Classroom juga atau cukup di sini aja? Masukin juga dong, kan ada di tugas Google Classroom ya. Oh, jadi unduh dulu nanti masukin ke Google Classroom gitu. Betul. Oke. Itu yang di situ udah ada ya, berarti donaturnya dicek belum, Bu? Nih ada nih. Ini siapa ya, 2 orang ya yang sudah mengumpulkan di Google Classroom. Langsung harus sekarang kan Mbak masukannya enggak harus sekarang. Dulu boleh enggak? Iya, silakan diedit Ibu. Iya, baru nanti dimasukkan di tugas gitu ya, Mbak ya? Bu Dona. Iya. Ini saya cari yang tadi saya isi, kok nggak ada juga ini kan yang di yang ini bawah ini kan? Desain. Iya, saya klik. Kok nggak ada yang sudah saya ganti foto saya ya? Oh, itu berarti nggak tersimpan. Pas Ibu gitu. Pas Ibu edit tidak tersimpan ya, jadi hilang. Jadi harus diulang dari awal. Udah 3 kali nih menggantinya, dari tadi awal hilang, ganti lagi terakhir kok hilang lagi gitu. Atau Ibu cek di desain terakhir mungkin muncul. Nih ada desain terakhir. Iya, di desain yang bawah ini ya Bu Dona. Yang di sini loh. Ibu lihat layar saya ya, desain terakhir. Jadi buka di menu, kemudian ada tulisannya desain terakhir. Bu Dona. Yes, Pak Alex ya, Pak Alex. Itu tugasnya 3 ya? 3. Berarti semua harus 3 desain itu ya? 3 desain. Tapi baru 1 loh, ini baru 1 yang selesai. Tak kira yang itu dicontohin lagi Kak, yang buku kenangan sama infografis. Iya. Oke, makasih. Siap. Materi kedua. Yes. Baru 1 kan, nih baru slide hidup. Iya, baru slide. Ya. Ya. Punten. Mangga Ibu Siti. Kalau untuk mendekatkan apa ya namanya ini ya, kayak pengalaman nih, misalnya 2002 gitu kan, saya pernah mengajar di sini, itu kan ada rentang jaraknya ya, itu ada yang akan saya hapus, terus yang di bawahnya itu biar mendekat gitu, itu gimana caranya? Yang gimananya Ibu? Yang di pengalaman tuh, saya kan lagi coba nih yang di pengalaman. Pengalaman itu kan ya guru udah pastilah ini ngajar di mana kayak gitu-gitu kan. Nah, di situ kan kalau di template-nya itu kan aslinya di situ ada saya sebagai desain grafis bla 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 bla, itu kan rentangnya panjang tuh ya jaraknya. Oke. Nah, untuk antara atas sama bawah. Betul. Itu gimana? Itu dipisahkan aja, Bu. Jadi seperti mana ya? Nah, ini kan dia ada atas bawah itu 1 blok ya. Sementara jaraknya jauh. Itu kita bisa pisahkan di blok dulu, kemudian di samping tong sampah itu ada tulisan pisahkan. Nah, itu jadinya dia satu-satu. Bisa kita geser-geser. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, daftar riwayat hidup selesai
ya. Kita lanjut ke materi berikutnya karena ternyata Belum selesai. Iya, maksud saya materinya ya Ibu ya. Kita lanjut nih. Kita masih ada 2 materi nih, yaitu materi buku kenangan dan infografis ya. Tapi belum selesai. Siap, Ibu masih punya waktu 24 jam. Ibu masih punya waktu sampai jam 12. Aduh, nah. Yes. Ya, tolong apa itu share link Google Classroom, aku belum masuk ke sana. Oh, share link Canva? Iya. Oh, siap. Share link Canva, minta tolong dong. Ini banyak banget ini asisten saya nih nanti ya. Tolong Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu saya diminta ngisi jam 4. Nah, Oke, makasih Kak. sebentar ya. Bapak Ibu tolong dikirimkan ya. Nah, link Classroom dan link Canva. Link Canva-nya Bu Lien tolong ya. Link kelas Ibu Aris maunya link Canva atau apa? Link Canva atau link Classroom ya. Oke, Bapak Ibu kita gercep ya sampai pukul 4 harus selesai karena pukul 4 saya harus masuk lagi nih. Saya bisa kirimkan link Classroom. Iya, link Canva-nya mau juga? Enggak. Kalau mau juga tolong dikirimkan juga. Mumet ini juga. Media sosial atau Buatnya aja gitu, Bu. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi kedua dan ketiga. Nih, kita punya waktu 1 jam lagi, kurang lebih ya, agar Bapak Ibu bisa selesai 2 materi ini. Nah, materi yang kedua, itu kita diminta untuk membuat infografis. Hari ini kita akan belajar membuat, setelah daftar riwayat hidup, kita akan belajar membuat infografis ya. Nah, infografis itu gunanya untuk apa, Bapak Ibu? Kadang-kadang ya, contohnya yang paling dekat adalah ketika kita baca di grup WhatsApp, itu tulisan itu akan lebih tidak menarik dibandingkan dengan foto ya. Foto itu memberikan efek kekepoan itu lebih tinggi daripada cuma sekedar tulisan gitu. Ya, jadi ketika ada yang mengirim sebuah foto di grup, itu pasti kita bersemangat untuk klik ini gambar apa sih, nah gitu ya. Itulah tujuannya kita ya membuat sebuah infografis pembelajaran. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah melihat di Facebook saya, itu beberapa postingan infografis yang saya share punya teman-teman dari angkatan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti Facebook saya ya, jadi banyak banget infografis pembelajaran yang dibuat. Selain infografis juga komik, nanti komik hari terakhir. Komik besok. Halo, suara saya hilang lagi. Ada lagi. Oke, baik. Suara saya hilang lagi. Ada kan? Miss. Ya, hadir. Miss Don. Ya, hadir. Suara saya kedengaran kah? Miss Dona, Miss. Yes, Ya, yes. ada suara Miss Dona. Hah? Masa Sudah ada suaranya. Sudah ada suaranya. Oke, Sudah kita ada. lanjut ya, Bapak Ibu. Jelas, sudah. Alhamdulillah. Lanjut, Ya. Narut. Lanjut. Ini dia infografis ya. Lanjut ke Miss. Yes. Miss Dona. Ini Yes. maaf sebelum dilanjut, saya mau nanya ini kan ada hubungannya antara penguploadan Google Classroom dengan Google Drive yang pribadi. Ini bukan pribadi sih sebetulnya. Saya kan pakai email yang guru belajar nih. Yes. Nah, di guru belajar ini kan saya banyak ngupload data-data nih, data-data pribadi saya sebelum ikut pelatihan. Itu nanti ketika Ibu buka Google Classroom tugas saya, yang punya saya pribadi kebaca sama Ibu juga nggak? Ya enggak atuh, cuma tugasnya aja dong. Ih, Bapak Mas takut banget saya bacain. Ih, si Bapak. Banyak rahasianya. Banyak rahasia kayaknya. Hati-hati dinonaktifkan nanti ya. Banyak foto-foto kayaknya. Ini Bu Miss Dona boleh dicek yang di Google Classroom untuk punya saya udah ada belum itu yang Iya, Google siap. Classroom-nya? Nanti kita cek ya. Ya, Bu. Yuk, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, infografis pembelajaran merupakan salah satu produk yang dihasilkan peserta. Jadi untuk apa? Untuk agar anak-anak kita ya memahami bahwa belajar mereka punya ilmu itu tidak harus hanya dengan teks-teks aja. Ya,
Ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa infografis punya rekan-rekan Bapak Ibu angkatan sebelumnya. Yang pertama nih, Yuniati Puspita. Screen-nya kok nggak kelihatan ya? Ini kelihatan. Ini Belum, nih. screen-nya belum, Bu. Presentasinya enggak ada, Bu Dona. Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan. Nah, sekarang sudah? Iya, Bu, udah. Siap sudah, Bu. Sudah, ada. Nah, Siap sudah. Ini adalah ini Bapak Ibu kalau mau melihat lebih jelasnya nanti contohnya itu ada di Facebook saya. Sekarang saya tampilkan sedikit-sedikit saja. Ini contohnya punya Ibu Yuniati Puspita ya. Dia membuat infografis tentang apa ini bahasa Inggris. Dia guru bahasa Inggris sepertinya ya. Ini. Kemudian Ibu siapa ini? Cantik banget nih. Ibu Mulyana SMP 5 PGRI Cugena. Nah, ini belajar PKN 4 pilar negara kebangsaan Indonesia. Ini juga infografisnya beliau. Selanjutnya, Ibu Gilang Paramita, sistem rem mobil. Wow, ini SMK Negeri 1, SMK ya, SMK. Nah, ini materinya dia, ini ibunya yang mengajar. Oke, ini satu lagi, bangun ruang sisi datar, KD 3.9, materinya. Ini Ibu Lulu Nur Alia. Selanjutnya, ini Ibu Guru Biologi dari SMA Negeri 1 Lasusua. Judulnya Sel. Mantap-mantap ya Bapak Ibu. Dan ini yang akan Bapak Ibu buat selanjutnya, yaitu infografis. Ini PKWU, ini pendidikan agama Islam, ada lengkap dengan tulisan ayat Al-Qur'annya, kemudian ini fisika, hukum HOK, kemudian ini biologi lagi, kemudian di sini ekonomi, agama, Asmaul Husna ya. Ini biologi, Pak Tasnim, kemudian di Pupsika, kemudian bangun ruang sisi datar, dan banyak banget nih. Ya, biologi, bangun ruang sisi lengkung, ciri makhluk hidup. Ini yang terakhir, ruang dan interaksi antar ruang IPS kelas 7. Nah, Bapak Ibu, yang akan Bapak Ibu buat, ya, itu adalah infografis. Cara memulainya sama seperti ketika Bapak Ibu membuat tadi daftar riwayat hidup, yaitu di bagian buat desain. Ya, silakan klik buat desain, kemudian silakan ketik di situ infografis. Akan muncul nih, ya. Kita pilih yang paling atas, yaitu infografis 800 x 2000 piksel. Diklik. Kemudian saya maunya Bapak Ibu di infografis Bapak Ibu ini itu sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, harus ada data nama Bapak Ibu. Mau itu adalah foto, mau itu adalah nama lengkap yang seperti ini ya, contohnya ya. Ada foto, ada nama, ada guru mana. Guru fisika SMA berapa? Guru BK SMP berapa, guru kesenian SD berapa, gitu ya. Foto, nama, asal sekolah dan ngajar apa, itu saya mau ada di infografis Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah ketik infografis tadi, sama seperti daftar riwayat hidup, pada dasarnya Canva ini sama, kita tinggal edit-edit saja. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu infografis, banyak banget, infografis ini banyak banget. Nih, ya, banyak banget, ratusan mungkin ada nih untuk infografis ini. Ya, Bapak Ibu bisa pilih salah satunya yang akan Bapak Ibu edit. Yang akan Bapak Ibu edit. Misalnya yang ini. Makin banyak plastik, makin sedikit kehidupan laut. Ini kita ganti dengan di bagian atas kita ganti dengan foto kita bisa delete ya, atau di sini diganti dengan hukum. Misalnya ya, karena saya mengajar fisika. Hukum kekekalan energi. Nah, di bawahnya kita ganti nama kita. Dona Yulia Sari. Guru Fisika SMA N3 Tanjung Jabung Timur. Nah, begini Bapak Ibu ya. Jadi ini saya masih kurang fotonya ya. Saya akan tambahkan foto, caranya sama seperti tadi. Saya akan pilih bingkai.
Nih, bingkai. Mana tadi bingkainya? Bingkai, bingkai, bingkai. Saya pilih bingkainya yang model kalau mau fotonya ada 3, bisa pakai bingkai yang ada 3 biji ya. Di sini model bingkainya banyak banget seperti tadi yang ditanyakan sama Pak Sigit. Nih, banyak banget model bingkainya. Saya mau pilih yang ini misalnya. Diklik sekali, muncullah dianya di sini, kita geserin ke atas. Nah, ini dia. Saya tambahkan foto saya. Yang ini kita geser ke atas. Nah, cuman kelihatan badannya ya. Itu bagaimana caranya biar kelihatan mukanya? Kita blok, kemudian kita klik pangkas, baru kita geser. Nah, kita kecilin biar bisa. Nah, maka ada mukanya. Nggak cocok ya, nggak cocok bingkainya. Kalau misalnya nggak cocok, boleh di-delete, boleh dihapus, ganti bingkai lagi. Nggak sesuai untuk fotonya itu mah. Saya mau pakai yang mana bingkainya ya. Belum pernah nyoba-nyoba sih nih. Coba yang ini. Kita taruh ke atas lagi. Kecilin lagi. Ini kita masukin foto tadi. Geser, geser, geser ke atas. Nah, jadi seperti ini, ya nggak apa-apa. Nah, ini salah satu model bingkai nih, ya Bapak Ibu. Jadi jangan heran-heran nanti kalau misalnya kok fotonya bisa terpotong-potong gitu. Nah ya, padahal ada bingkainya. Ya, gini Bapak Ibu, bagian depan harus memuat ini. Apakah harus selalu di atas, Bu Dona? Apakah harus selalu seperti ini? Enggak, bebas. Karena tadi ya seperti yang saya contohkan tadi, untuk punya teman-teman tadi bahkan ada di bagian bawah. Ada ini bagian atas ya. Yang bagian bawah tadi ini atas. Nah, ini bagian bawah nih. Nih, punya siapa? Nah, ini punya Ibu siapa nih? Ini bagian bawah. Tuh, ya, ditaruh di bawah sini. SDN Gunung Batu 1 Bogor. Nih, ya rupa-rupa kaulinan. Kaulinan guru bahasa Sunda. Ya. Jadi tidak harus selalu, ini juga cara pembuatan magnet. Oh, ini di atas. Ada lagi nggak yang di bawah? Nih, Ibu Vivi, klasifikasi makhluk hidup. Ibu Vivi Despita SPDI di bawah. Ya, jadi harus, ini yang kurang cuma foto si Ibu Vivinya itu. Sisanya udah oke. Nah, ini udah oke juga nih. Apalagi yang ini nih, udah expert. Gini, ya Bapak Ibu, itu tadi yang Bapak Ibu harus lakukan yang jelas. Yang pertama, Bapak Ibu cari materinya. Materi tidak harus full. Materinya boleh sesuai dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Materinya silakan materi-materi dasar saja. Misalnya kayak tadi bangun ruang sisi lengkung, kemudian Asmaul Husna, kemudian 4 pilar kebangsaan yang sangat-sangat materi esensial, tidak membutuhkan tempat yang banyak, space yang banyak, begitu ya. Dan yang itu yang Bapak Ibu ganti-ganti di template yang Bapak Ibu buat. Oke? Ada pertanyaan sampai sini infografis? Kalau sudah, nih, kalau sudah, silakan Bapak Ibu kembali unduh dalam bentuk JPG. Ingat, daftar riwayat hidup JPG, infografis JPG. Kemudian silakan dimasukkan lagi ke dalam Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Oke, aman? aman Mbak Dona. Alhamdulillah. Aman. Bu Dona, Mbak Dona. Ya, silakan Pak Sigit. Minta tolong tadi pas kelewat waktu unduh masuk Google Classroom-nya, prosesnya mohon diulangi untuk yang ini bagaimana? Oke, terima kasih. Sama-sama. Belum lagi ya. Saya minum dulu Pak Sigit ya. Nah, Bapak, kalau sudah selesai, ini paling atas ada tulisan unduh. Klik unduh, baru pilih JPG.
baru klik unduh ya. Maka dia akan terunduh di laptop kita. Sekarang kita masuk ke tim super. Bapak masuk ke tim super, masuk ke classwork, tugas kelas, ya. Kemudian masuk ke tugas hari pertama. Kemudian klik lihat tugas. Nih, lihat tugas. Nanti Bapak Ibu minta tolong dong yang bisa buka difotoin bagian sebelah mana submit tugasnya. Ini Kak Pak Rizky udah, yang sudah nih. Ibu Risma sudah, Pak Ida sudah. Nah, itu bagian sebelah kanan. Kalau di laptop bagian sebelah kanan ya, itu ada tulisan lampirkan. Nanti tinggal dilampirkan. Halo, Mbak Dona boleh bertanya? Ya, silakan. Ya, kalau kita menambahkan gambar, misalnya kita memilih template-nya, terus kita gambar yang ditambahkan itu tidak ada di dalam elemen. Ibu mau gambar apa? Kita saya misalnya mau mengajar yang ada gambar laba-labanya. Di sana nggak ada gambar laba-laba. Oh, banyak di sini mah Ibu. Spider bisa ya. Maksudnya, ada. Nih laba-laba. Oh gitu ya. Ini ada di dalam gimana? Ada? Apa Bu? Semuanya ada. Insya Allah semuanya ada. Semua gambar yang kita butuhkan. Kalaupun tidak ada, ya kalaupun tidak ada, Ibu bisa milih di unggahan, ya. Ibu pilih di unggahan, kemudian download dulu gambarnya di internet, pilih di unggah media, sama seperti Ibu masukin foto. Oke. Thank you. Ya, Bu Dona mau bertanya. mau bertanya nih. Ya, untuk editan kita yang belum selesai, kalau kita mau lanjutkan harus kita bagaimana kan? Udah itu sama pertanyaannya. Ibu, Bapak, semua perubahan per detik ya, misalnya saya ubah ini seperti ini, dia menyimpan perubahan. Jadi itu langsung tersimpan, tidak perlu tidak ada di sini Ctrl S ya. Jadi kalaupun misalnya ini udah setengah jalan tapi capek ya, mau tidur dulu, mau makan dulu, mau mandi dulu, mau masak dulu, bebas lah mau apa ya, itu di close aja. Nih, di close aja. Nanti masuk di canva.com lagi. Ya. Kemudian cek di desain terakhir. Nih, desain terakhir. Diketik aja desain terakhir. Enggak, desain terakhirnya nggak usah diketik, ada nih. Oh, ada. Desain terakhir. Oh, iya. Oke. Ya, begitu. Oke. Nanti ada desain terakhir yang kita kerjakan ada di situ. Begitu, Bu. Jangan takut ya. Jadi ada di menu ya, Mbak Dona ya? Betul sekali. Di menu tinggal dicari aja semua ya. Desain terakhir. Berarti Ya, edit lagi gitu ya, edit lagi. Ah. Berarti edit lagi nantinya kan supaya tidak dari awal lagi kan? Betul. Bu Dona izin bertanya. Iya, sama-sama. Halo. Iya, Ibu. Bu Dona. Iya. Ini Bu Dona, kalau misalkan kita mau cetak hasil karya kita di desain ini, nah apakah nanti kan udah bisa dirubah-rubah nggak itunya ukuran kertasnya itu? Atau memang sudah otomatis sesuai dengan ukuran kertas taruhlah misalkan A4 atau F4 gitu? Bisa Ibu. Jadi mau diganti-ganti ukuran kertasnya ya? Untuk menentukan ukuran kertas. Untuk menentukan ukuran kertas, itu misalnya kita mau buat dalam bentuk apa? Misalnya ini ya, saya kembali ke beranda. Ya, di beranda, ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah desain dengan ukuran khusus, itu klik saja buat desain, kemudian ada tulis pilihan ukuran khusus. Nih, ya, kelihatan ya. Nah, di sini ukuran khususnya lebarnya berapa, tingginya berapa piksel maunya kita itu bisa dibuat. Misalnya saya mau buat di sini 200 kali 300 cm, 300 piksel. Nah, itu klik buat desain baru. Itu sesuai dengan ukuran yang kita mau, gitu, Bu. Oh iya, siap, paham. Terima kasih Bu Dona. 200 300 itu senti Bu Dona ya? Piksel. Ini tadi ada pilihannya piksel, Pak. Kan kecuali di sini Bapak ganti senti. Nih ada pilihannya senti, ada pilihannya mili, ada pilihannya inci dan pixel gitu. Oke, siap. Dona mau tanya dulu, Mbak. Iya. Di saat kita desain itu kan tampilannya desainnya tuh lembarannya tuh kecil gitu ya. Nah, mau membesarnya tuh gimana, Mbak?
Gimana? Tampilan di layarnya itu kan kecil gitu ya. Oh, siap. Kita desain itu. Nah, memperbesarnya di mana? Oke. Untuk memperbesar ya, itu ada di paling bawah Ibu, di sebuah desain. Misalnya saya masuk ke desain terakhir, saya klik nih ya. Kan kecil ya, tampilannya kecil seperti ini. Nah, itu ada persen-persennya di bawahnya, Bu. Oh ya. Nih, persen-persen yang ini bisa kita geser-geser. Tuh. Nah. Oh, oke. Oke, biar jadi besar. Oke, sip. Ada lagi? Halo Bu Dona. Siap, silakan. Saya mau serahkan tugas yang ketiga, tapi ini belum bisa di-upload gimana? Ketiga aja belum dijelaskan, Pak. Bukan, yang kedua, sorry. Oh, yang kedua. Itu tinggal tambah yang aja, ini Pak. nih. Tinggal tambah aja. Klik aja Tapi di sini resubmit. saya Udah ada satu ya. diserahkan ya? Nanti serahkan kembali, masukin aja, lampirkan, nanti serahkan kembali. Kayaknya ini belum bisa masuk untuk menyerahkan yang kedua. Oh, coba deh di screenshot. Ya, di screenshot Oh, okay. ada di situ pilihannya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah, itu nanti ada serahkan kembali. Kalau nggak salah bahasanya mas saya kurang ini. Atau submit ulang atau apa bahasanya. Ya. Nah, ini nih. Jadi nyerahinnya mending sekaligus ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau juga ada di situ tambah ulang ya. Dan jangan lupa submit. Nanti kalau misalnya mau yang kedua, misalnya yang pertama udah, yang kedua itu tinggal di resubmit. Ada pilihannya resubmit gitu, ya. Oke, Bapak Ibu selesai infografis. Saya harapkan saya menunggu infografis keren-keren dari Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan malam ini kalau ada yang sudah boleh dikirimkan di grup WhatsApp, ya. Jadi bisa sebagai contoh. Bapak Hasan tolong kirimkan di grup WhatsApp ya. Ngomong dulu. Mbak Dona. Ya, silakan Ibu. Untuk infografis tuh, apa namanya, ini kan belum selesai ya. Terus kalau itu berarti diunduh dulu ya, diunduh dulu. Nggak usah diunduh, di close aja. Kalau misalnya belum selesai, Ibu mau kerjain yang lain, di close aja, laptopnya dimatikan, nanti masuk lagi ke canva.com, pilih desain terakhir. Oh gitu. Jadi ya, ada. Dengan sendirinya tersimpan ya? Betul, semua perubahan yang terjadi itu langsung per detik disimpan. Oh gitu. Bu Dona, izin bertanya terima kasih. Silakan Pak Sigit, sama-sama Ibu. Untuk hasil kerja kita di Canva itu supaya terkadang kita kan supaya mempermudah ketika mencari atau apa kan perlu ada penamaan. Nah itu bagaimana caranya? Ataukah itu sudah disetting otomatis oleh Canva? Makasih. Oh enggak, kayak gini ya Pak ya. Desain saya ini unnamed design karena tidak saya ketik namanya ya. Itu bisa diketik di paling atas. Nih. Namanya itu bisa di sini, di bagian sini ini nama ya. Nama di sini bisa Bapak ganti. Di samping tulisan bagikan itu ada nih di sini bisa kita ganti jadi nama kita. Misalnya ini infografis, bukan infografis, daftar riwayat hidup Dona. Oh iya. Siap. Nanti otomatis dia langsung tersimpan. Oke, terima kasih Bu Dona. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Bu Sokroni. Iin Sokroni. Ya. Ini Bu, tadi kan saya ngirim tugas pertama yang riwayat hidup itu. Baru saya ganti kan cuma foto dengan nama saja. Sementara yang lainnya belum diganti. Ya, sudah saya langsung kirim aja. Nah, untuk itu bisa diganti ya, berarti tugas kedua ya, kirim lagi. Iya, itu dihapus, pilih yang tugas kedua. Ya untuk infografis kan saya ada di sini di pilihannya ada hukum Newton ya. Saya ambil hukum Newton. Terus materinya udah pas benar gitu. Apa harus tetap diganti lagi atau boleh yang itu saja?
paling tidak Ibu tambah-tambahkan ya sesuai dengan bahasa Ibu, kemudian Ibu berikan data Ibu ya, nama, foto, asal sekolah. Iya. Ya. Itu aja ya. Iya, ya. Makasih Bu Dona. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke yang terakhir, buku kenangan. Ini yang paling menarik nih, karena hasilnya cantik-cantik banget Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak terkejar untuk menampakkan sekarang karena sudah di pukul 3.34 ya. Jadi kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu infografis, yaitu buku kenangan. Caranya masih sama Bapak Ibu, yang berbeda adalah ketika Bapak Ibu mengunduh materi pertama daftar riwayat hidup dan materi kedua infografis itu adalah dalam bentuk JPG. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu mengunduhnya dalam bentuk MP4 atau video. Oke, jadi untuk buku kenangan, sekali lagi, untuk buku kenangan, silakan diunduhnya dalam bentuk MP4. Berarti, ya, kalau bentuknya MP4 berarti kan video tuh, ya. Berarti Bapak Ibu membuat lebih dari 1 lembar. Oke, bagaimana caranya membuat buku kenangan? Itu silakan Bapak Ibu klik buat desain. Di sini tidak ada tulisannya buku kenangan, Bapak Ibu. Yang ada adalah buku tahunan kelas. Jadi Bapak Ibu pilihnya di buku tahunan sekolah. Sekali lagi, pilih buku tahunan sekolah. Sama, Bapak Ibu akan diberikan berbagai template juga. Ya, Bapak Ibu akan diberikan berbagai template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, pilihannya Bapak Ibu misalnya silahkan menggunakan yang ini. Ya, ini cuma 1 halaman cover. Nanti Bapak Ibu tambahkan lagi halaman berikutnya. Bu Dona, saya bukan wali kelas, saya bukan guru, bisa saya membuat buku kenangan untuk keluarga saya, boleh? Boleh. Bu Dona, boleh nggak saya buat buku kenangannya untuk misalnya setelah masa MPLS ada kenangannya? Boleh. Itu ya, ini saya sebutkan contoh-contoh buku kenangan yang sudah dibuat angkatan sebelumnya. Ada lagi nih, Bu Dona, ada teman saya yang baru meninggal di sekolah. Kemudian saya ingin memberikan itu tribut tuh ya, jadi semacam kenangan yang bisa dilihat oleh semua orang. Boleh, silahkan. Ya, namanya juga buku kenangan. Bebas Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu mau membuat buku kenangan untuk anak-anak yang sudah pergi, misalnya udah kelas 3, udah pergi dari SMP, dari SMA-nya, silahkan. Ya, yang jelas, yang pertama harus ada cover. Di sini jelas buku kenangannya tentang apa. Di sini ya buku judul covernya apa. Dan di sini ini isinya tentang apa. Oke, halaman pertama wajib ada cover. Ya, halaman kedua itu silakan Bapak Ibu masukkan data Bapak Ibu sebagai yang punya video. Ya, jadi halaman kedua, data Bapak Ibu yang punya video. Tambah halaman kedua nih. Ya. Minimal berapa halaman, Miss? Minimal itu 5 halaman. Ya. Jadi yang pertama ini cover halaman pertama, halaman kedua ini datanya Bapak Ibu sebagai yang punya video, apakah itu wali kelas, apakah itu sebagai ketua panitia, apakah itu sebagai teman atau apanya, atau orang tua atau siapa ya. Halaman ketiga itu berisi foto-foto dan catatan-catatan. Saya coba ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat buku kenangan. Buku kenangan MP4, betul sekali. Banyak ya Bapak Ibu yang sudah. Mbak Dona, yes. Motong sebentar. Silakan. Tadi ininya apa? Yang pertama ngambilnya apa? Judulnya buku kenangan atau apa? Tadi Bukan, saya kelewat. buku tahunan sekolah. Buku tahunan sekolah. Oh, buku tahunan sekolah ya. Yes. Oke. Klik itu ya. Betul. Buku tahunan sekolah. Ingat ya. Tahunan sekolah. Nanti ada muncul, kita pilih template ya. Yang pertama harus ada cover. Yang kedua harus ada identitas kita. Dan yang ketiga berisi, dan ketiga dan seterusnya itu berisi data-data tentang kenangannya. Oke. Sebentar, saya lagi mencari
Ini Mbak Dona mau tahu lagi, ini kenangannya kenangan tentang pribadi atau apa? Bebas Ibu. Jadi ini sebenarnya dibuat ya. Kemarin kita membuat ini agar Bapak Ibu bisa membuat sebuah kenangan untuk kelas siswa kita yang jauh, misalnya di pandemi seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bukan guru ya, kalau yang kemarin itu tuh ada yang bukan guru, silakan buat buku kenangan untuk ini keluarga. Boleh juga buku kenangan masa MPLS, boleh juga buku kenangan tentang bebas sih, ya bebas saja. Oke. Sebentar saya bantu cari. Pertama tadi apa, Pak? Pertama apanya dulu? Pertama ketiknya buku tahunan sekolah ya. Terus templatenya Templatenya buku tahunan sekolah. Oh, tar. Ya, itu pertama ya, Mbak ya. Tahunan sekolah. Iya, buku tahunan sekolah. Lembar keduanya, Mbak? Lembar keduanya data kita. Sebagai yang punya buku. Nah, Bapak Ibu, nih ya, saya ingin memperlihatkan salah satu contoh buku kenangan yang dibuat di angkatan sebelumnya. Ini ya, mudah-mudahan dengaran suara. Ini buku kenangan yang dibuat oleh salah satu guru. Tapi ini ya, ini adalah kegiatan-kegiatannya di sekolah. Kenangannya dianggapnya per tahun, dalam 1 tahun atau bebas? Enggak, Ibu, bebas, Ibu. Ada yang kenangan setelah MPLS pun dibuat boleh. Artinya tidak boleh lebih dari 3 menit ya. Paling lama tuh 3 menit. Ya kalau ini kan ini aja cuma 1 menit 1 detik, nggak apa-apa. 3 menit itu maksimal berapa lembar? Tergantung sih Ibu. Ya biasanya normalnya. Tergantung, ini aja hampir 10 lembar ini ya 1 menit ya. 20 lembar mah banyak banget. Oh iya. Ya Bapak Ibu 1 menit 2 menit aja, 1 menit setengah itu bisa juga ya. Ya. Nih ini juga nih buku kenangan melalui Canva nih. Contoh. Izin bertanya Bu Dona. Ini ya, iya silakan Ibu. Itu kan tadi template-nya banyak ya. Untuk menambahkan template-nya itu gimana caranya, lembarannya itu? Di bagian bawah, ya saya klik. Di bagian bawah ini ada tulisan tambah halaman. Nih. Berarti otomatis. Sebelah mana? Di bagian bawah sekali nih. Ya. Berarti itu otomatis. Oh, yang ada plus ya? Yang ada plus ya, plus tambah halaman. Plus tambah halaman itu diklik ya, diklik. Kalau kita mau ngambil template lain, ya misalnya saya mau ngambil template yang ini, klik, nah muncul dianya. Oh jadi per halaman template-nya bisa beda-beda kan? Nggak selalu harus satu template yang sama. Betul sekali. Kalau di HP gimana tuh Bu? Kalau di HP nggak ada. Sebentar, ada. Di samping. Ada. Kalau di HP, sebentar ya. Ini saya buka di HP. Tadi aturan covernya harus apa aja? Harus ada foto atau apa tadi aturannya? Saya nggak nyimak. Oh iya. Halaman pertama. Halaman pertama itu cover. Halaman covernya kedua harus bebas, Ibu. Yang penting yang penting jelas ya itu tentang apa ya. Nah, halaman kedua itu profil kita. Halaman ketiga baru bebas. Ya. Harus saya catat dulu, nanti lupa soalnya. Suka lupa kita mah tuh. Nah, ini Ibu, malum. Ibu yang gunakan handphone. Jadi halaman pertama cover ya? Yes. Halaman pertamanya cover. Halaman keduanya profil diri ya? Yes. Halaman ketiganya uraian bebas. Ya, sampai selesai ya. Tergantung ini ya, tergantung isinya. Tema kita ya. Betul sekali. Nah, Ibu yang menggunakan handphone, ini ada nih pilihannya adalah tambah. Nah, ini dia. Tinggal Ibu mau pilih template yang mana lagi untuk sebelumnya. Nggak muncul gambarnya, Bu. Hah? Nggak muncul gambar saya? Oh, new share. Dona, maaf, ya? Itu ada musiknya itu nambahinnya gimana ya? Oh, siap. Kalau sekarang sudah muncul nggak, Bu, gambar share saya?
Belum. Cuman gambar apa? Daftar isi. Daftar warna isi. pink. Belum, Bu. Belum. Usernya belum keluar. Resume share. Oke, ini. Kalau sekarang? Ya. Oke. Kalau Sudah. Nah, Sudah. untuk di handphone, ini di bagian bawah nih ada tanda tambah. Nah, ya, ini kita untuk menambahkannya di sini. Oke, menambahkan halamannya di sini ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Siap. Untuk menambahkan audio. Oke, terakhir ya, untuk menambahkan audio. Bagaimana caranya kita bisa menambahkan audio? Itu ada di paling kiri. Pilih di unggahan, ya. Mana tar, pelan-pelan. Pilih di tunggu dulu. Audio itu pilih di lainnya, Ibu, Bapak. Oh, yang lainnya. Lainnya, kemudian di situ ada pilihan audio. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan yang di sini, ini secara free, ya. Ini sudah di Canva, ini bebas. Kita tinggal klik aja sekali, tap. Maka dia akan muncul di sini. Nih, itu tinggal kita mainkan. Itu audio seluruh halaman atau hanya satu halaman? Untuk seluruh halaman, untuk sampai selesai. Oh, jadi kayak kalau kita bikin video itu ya yang betul. Seperti itu. Jadi bisa misalnya cari lagunya misalnya 3 menit 50 berarti. Betul. Kira-kira cukupnya berapa halaman gitu ya? Iya. Begitu Bapak Ibu, kalau sudah selesai, silakan klik unduh. Nah, ini beda. Kalau ini langsung video MP4 disarankan langsung klik unduh ya. Jadi untuk buku kenangan dalam bentuk MP4. Oke. Mbak, minimal berapa lembar tadi, Mbak? Minimal 5 lembar. Kalau 5 lembar mah sedikit banget ya. Mungkin tapi minimalnya segitulah. Oh iya. Oh, kalau yang ditugasin harus berapa minimal? Minimal berapa lembar? Minimal 5 lembar. Waktunya Kakak, waktunya berapa maksimal? Bebas. Maksimalnya itu 2 menit deh, jangan 3 menit kelamaan. Oh, kepanjangan. Oke, ya. siap. Terima kasih. Sama-sama. Aman sepertinya ini saya melihatnya. Senang sekali saya ya. Saya top sharing. Mohon maaf, Bu. Dona mau tanya. Ibu Fetia Kalau dulu. yang di HP. Oh iya. Silakan, Bu. Atau Novika? Ibu. Oh, boleh Ibu, yang lain dulu boleh. Oh ya, silakan Ibu Novika. Iya, terima kasih, Bu. Kalau di HP menambahkannya juga di samping unggahan tadi ya, Bu? Kalau di HP, nambahkan apa dulu? Kebetulan musiknya. Oh, kalau di Kebetulan HP. Kalau musiknya, di HP. musiknya bebas kan? Musiknya jangan bebas atuh Bu, nanti nggak bisa diputar. Musiknya ambil yang dari ini. Maksudnya teh, ya dari template tapi bebas memilihnya. Kalau di HP itu kita nambahkan musik itu ditambah, kemudian geser sampai ketemu tulisan lainnya, baru tambah audio. Nih audio ya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Dona, maaf itu yang maaf Bu Fatia. Gimana Bu Wiwin? Tadi musiknya bisa diedit? Ya. Aku nggak ada rupanya. Bisa. Musiknya itu bisa diedit, bisa dipotong atau bisa disisipkan. Kalau sudah di sini musiknya adalah musik jadi Bu. Jadi kalau mau diedit di luar Canva. Ya, ini musiknya musik jadi. Ketika kita kecilin, ini paling cuma bisa kita kecilin suaranya. Ini suaranya kita kecilin. Diperpendek panjangnya nggak bisa? Kalau diperpendek, diperpanjang nggak bisa. Sudah sesuai itu. Tapi kalau misalnya suaranya itu lebih, misalnya musiknya durasinya 3 menit ya. Kemudian slide kita cuma 1 menit, itu nanti sampai akhir bisa. Tapi kalau usahakan Bapak Ibu, slide kita ini berapa menit jadinya, pilih musiknya yang lebih panjang daripada slide ya, yang menyesuaikan. Betul. Terus kalau mau ganti musik, misalnya mau diedit karena terlalu panjang, ya udah di block aja, delete baru yang lain. Bu Dona, saya mau tanya. Bu Dona, kan itu tadi ada gambarnya tuh bisa naik turun, itu bagaimana caranya Bu Dona? Gambar yang naik turun yang mana itu kah? Yang tadi kan ada tuh yang contoh sebelumnya. Oh, ini kalau misalnya sudah di play ya Bapak Ibu, ini nanti kalau dia bentuknya animasi. Nah, dianya memang beranimasi sendiri. Kalau misalnya kita mau ganti-ganti, misalnya ini duluan kita animasikan, itu bisa. Tinggal di blok saja, Ini ada tulisan animasikan.
animasikannya dia mau turun duluan atau dia mau gitu, itu bisa. Iya, makasih Bu Dona. Siap, sama-sama. Mbak Dona, izin bertanya Mbak Dona. Silakan Ibu Elma. Iya, ini kalau ini kan kita menggunakan Canva dengan link. Nah, kalau kita mau menginstal di laptop ini gimana Mbak? Di laptop tidak diinstal Ibu, tinggal masuk aja ke www.canva.com, login dengan akun kita. Udah yang Pro Edu ya itu Mbak? Masuk dengan akun kita yang tadi masuk ke Canva Edu. Maksudnya yang udah yang Canva Edu ya Mbak ya? Iya, kan tadi sudah gabung kan Bu, kecuali ya, Bu sudah gabung. Nah, nanti saya coba Mbak sekarang. Dona izin bertanya. Silakan Ibu. Silakan Ibu dulu. Ibu siapa dulu tadi yang pertama? Silakan. Hidupkan mic-nya dulu, Bu. Tugas yang kedua itu tadi apa ya, Bu? Infografis, Ibu. Infografis. Ya, makasih. Tugas ketiga buku kenangan. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Bu Dona, ini kan pas saya kok muter terus ya? Jaringan atuh Bu, kalau itu. Iya, dari tadi itu kan begitu Ibu memunculkan ini, langkah-langkahnya saya kan maunya ngikuti. Nggak bisa-bisa muter-muter terus dari tadi ini. Jadi? Ya, ini jadi belum bisa ikuti dari awal itu, tapi jadi nanti susahnya. Oh, dari awal itu jadi ini nggak bisa ini muyer terus nih. Ibu, kalau misalnya memang jam-jam segini jaringannya nggak bagus, Ibu bisa coba di tengah malam. Jadi orang tidur, Ibu kerja ya. Iya, jadi nocturnal ya. Ada di video kan? Atau bisa lah Bu, pas ini Bu, setelah sholat tahajud kan dikerjakan, biar berkah ya. Iya, ini udah saya coba ini dari tadi kok. Biasa Bu, kalau jam segini emang jaringannya suka bikin ini ngajak berantem ya, emang. Iya. Ini gambar saya juga nggak muncul di situ. Udah saya hidupkan juga ini nggak muncul. Iya. Gelap. Ya, silakan Bu. Mbak Dona. Assalamualaikum Mbak Dona. Waalaikumsalam Ibu Siam, silakan. Nah, mohon izin saya bertanya. Tadi kan dari awal sampai batas ini saya baru gabung gitu kan. Jadi dari awal sampai batas ini kira-kira untuk bisa saya ulang materinya itu saya bisa lihatnya di mana? Nanti akan saya share recordingnya. Ini kan, siap. Ini kan kita record. Ini kan kita record ya. Nanti akan di share recordingnya. Don't worry, be happy. Oke. Halo Bu Dona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Sari. Nanti kalau kita mau masuk ke Canva itu jangan link tadi aja bisa kan Mbak? Enggak, Ibu nanti kalau mau masuk ke Canva lagi ya, Ibu masuk lewat canva.com. Nanti login dengan akunnya. Kalau masih bisa dengan link tadi silahkan. Tapi kadang-kadang nggak bisa lagi karena sudah berapa hari gitu kan nggak bisa lagi. Jadi caranya adalah masuk dengan canva.com saja, kemudian login dengan akun kita. Oke, nanti tidak pulang deh. Bu Dona bertanya. Silakan. Bu Dona, kalau misalnya kita sudah masukin 10 halaman, misal ya 10 halaman, tiba-tiba terlalu banyak mau menghapus salah satu halaman, gimana caranya? Oh, di blok aja. Di blok, ini misalnya halaman keberapa mau saya blok ya, di blok dulu, tapi kemudian mana lihat contohnya, contoh ini. Nah, saya lihat, bentar. Ibu buka, misalnya halamannya mau yang mana? Nih, ada pilihannya di laptop ya, ada pilihannya hapus halaman. Mana hapus halaman dari, tar nggak kelihatan. Ketutup, tar. Ini Bu. Ini Bu, hapus halaman. Tong sampah. Oh iya. Dari halaman situ. Jadi dari yang itu nanti kelihatan. Misalnya Ibu mau hapus bagian atasnya ya? Udah. Yang bagian atasnya ya? Iya, misalnya mau hapus yang ini. Ya. Berarti otomatis yang bawah yang terhapus. Iya, betul. Yang ini berarti hapus saja. Ya kan untuk menyesuaikan misalnya lagunya cuma 2 menit, ternyata halaman terlalu banyak. Berarti kan mau diedit, dibuang, ada yang harus dibuang misalnya. Iya, itu tinggal klik. Ya. Nah, makasih Mbak Dona. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Oke, terakhir Ibu Rustika siapa? Ibu Rustika. Silakan. Halo. Cek.
Silakan Ibu Rustika. Ibu siapa tadi ya? Iya, saya Bu. Ini Bu, saya mau izin live dulu. Ini untuk besok kan tanggal merah. Apa kita ada juga ya Bu ya? Oh iya, tetap besok bersama Kang Denny. Ya, materinya oke banget tetap ya kita ya. Ya, makasih Bu atas Siap, sama-sama. Bapak Ibu. Jamnya masih sama ya? Sama. Bapak Ibu, yuk dibuka kameranya yuk. Kita foto dulu. Foto dulu. Nanti ini perlu untuk laporan pengembangan diri kita. Ya. Ini agak banyak 7 slide, jadi tolong dipertahankan senyumnya selama 7 menit. Karena satu slide membutuhkan 1 menit. 7 menit. Kuat nggak, Bu? Ini saya koma. Kering bibirnya. Gembul banget, ya ampun. Baik, Bapak Ibu. Kasih aba-aba. Oh, tentu. Ya, saya buka dulu WhatsApp-nya. Ayo, dibuka kamera, dibuka kamera. Nggak muncul gambar saya, Bu. Oh, kenapa? Kenapa nggak muncul? Ini nggak muncul gambar saya nih. Ibu Darsi gelap banget. Ibu Darsi pakai senter, Bu Darsi. Iya. Senter HP-nya dihidupin. Senter HP-nya dihidupin, jadi kelihatan mukanya. Nggak terang. Nah, kayak gini. Nggak juga, ini udah pakai senter. Oh, terus kenapa? Kenapa gelap banget ya? Iya. Yang penting ada namanya. Belum bayar listrik. Belum bayar listrik. Udah tanggal 10 belum bayar listrik. Oh, sudah bayar tanggal 5. Iya, udah Bapak Ibu. Aduh, nggak ada gambar saya di mana ini, Bu? Ibu pakai handphone coba. Cari ruangan yang agak terang, Bu. Kayaknya ruangannya kurang terang. Ini pakai laptop. Kamera laptopnya bermasalah. Kamera laptopnya. Bawa senter disimpan di belakangnya. Beli baru, Bu, beli baru. Bawa ke teras dulu, Bu. Saya di depan teras ini. Pencahayaannya kurang. Bapak Ibu, kalau kamera laptopnya yang rusak, mau seterang apa juga nggak bisa. Iya, benar-benar. Kamera laptopnya yang rusak. Udah ya, siap ya. Harus dilem biru. Lempar beli baru ya. Kasihan atuh, ya Allah. Ibu Darsi bisa gunakan. Ini baru ya, Bu, ya, nggak apa-apa. Ini baru 6 bulan beli. Baru 6 bulan tuh kameranya. Masih kameranya? Iya, makanya settingan kameranya kayaknya pencahayaan kamera. Enggak, ini ada. Ayo ibu-ibu, Sudah cepetan. Ya, siap ya. Hitungan 3. Aduh, nangis deh saya ini, nangis. Ada namanya. Ibu Darsi habis ini Ibu setting kameranya ya. Besok kita foto lagi. Oke. Ya, yang penting sekarang ada namanya dulu muncul, ya. Ya. Siap. 1 2 3. Senyum dulu lembar pertama. Iya. Kan baru saya tahu jadinya kan siapa-siapa aja yang tadi saya sebut-sebut namanya udah disebut-sebut dari tadi namanya tapi wajahnya nggak kelihatan ya. Nah, saya kira ada. Oke, lembar pertama dulu, Bu. Lembar kedua bertahan Bapak Ibu karena Bapak Ibu nggak tahu ada di lembar kemana. Lembar yang mana ya. Jadi silakan senyum. Oke, masih bertahan. Lembar ketiga. Ini lembar kedua. Lembar ketiga. Lembar ketiga. Nah, ada Pak Wiono, ada Ibu Sri Harumi. 1, 2, 3. Oke. Lembar keempat. Nih yang udah, sudah foto saya. Ya udah saya leave langsung gitu ya. Lembar keempat. Oke, ada Ibu Taskia, Ibu Dwi. 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu senyum dong ya, jangan seperti akhir bulan, ini baru tanggal 10 ya, jadi mudah-mudahan gajinya masih ada lah ya. Lembar kelima. Ada Ibu Lesa di sini, ada Ibu Rafika. Oke, lembar kelima. Oke, cakep. Lembar keenam. Ini berdua lagi masih. Lembar ke-6. Nah, ini udah para penghuni yang tidak ada kamera video. Apa-apa. Saya akan ambil fotonya juga. Belum paham ganti background dari HP. Kalau ganti background dari HP memang nggak bisa ya.
Ganti background itu cuma bisa dari laptop. Begitu, Ibu. Pin, Bu Dona. Iya. Selanjutnya terakhir di slide ke-7. Ada di sini, ada Pak Salahuddin, ada Ibu Zulfa, Ibu Septiana, Ibu Widiani. Ini akan saya masukkan nanti ke lembar laporan pengembangan diri. Jadi nama Bapak Ibu ada semua di sini, begitu ya. Oke, ya. Absennya gimana, Bu Dona? Nanti akan di-share di Google Classroom. Oh, ya. Ibu mau bertanya nih Bu, tadi Ibu pada saat screen pada saat pertemuan seperti ini, misalnya Bu, ini kan kalau saya sementara mengajar melalui di Classroom, di Meet, Google Meet, Google ya Bu ya, saya mau screen Bu ini foto-fotonya mereka, gambarnya pada saat mereka aktifkan kameranya, tapi hanya lembar pertama saja Bu, saya tidak tahu di bagian mana maksudnya klik yang bagian mana supaya seperti yang Ibu katakan tadi, lembar kedua, lembar ketiga. Kalau ini di Zoom memang dianya tidak bisa full. Kalau Google Meet itu ada pilihannya semuanya full. Kalau nggak salah 50 foto per satu slide gitu. Nah itu ada pilihannya, Ibu, kalau di Google Meet. Iya Bu. Di bagian mana? Di sini saya bawa aja tuh. Nanti mungkin saya bisa cek ya. Ada kemudian saya kirimkan ya, Ibu bisa japri saya. Dia ada pilihannya itu untuk untuk menampilkan foto satu slide. Terima kasih Bu. Lembar gitu ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Bentar. Itu pengen bertanya ya, Bu. itu gimana lupa. Nah, untuk link absen daftar hadir itu nanti akan di-share di Google Classroom ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya hari ini, luar biasa sekali, saya seru banget. Terima kasih ilmunya Bu Dona. Terima kasih. Bu Dona. Bu Dona. Boleh lift. Bu Dona. Terima kasih.